Ya, Ya, pemirsa LPKPK Channel. Hari ini kami didampingi oleh Pak Amri Piliang Wialang, Wakil Sekjen Komnas LPKPK Pusat, Pak Penasihat, Pak Muhammad Agus Slamet SEMM Satgas, dan Pak Slamet dari Seto Jayan. Hari ini atau sore ini kami mendampingi warga Desa Slorok, ya, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, untuk mengadukan indikasi atau dugaan pungutan liar, ya, terhadap bantuan dana siap pakai atau DSP rumah yang terdampak gempa bumi pada tahun 2021. Pada bantuan itu pemerintah pusat menggelontorkan dana di Kabupaten Blitar kurang lebih sekitar 20 sekian M, ya. Dan mulai Maret 2022 dana itu sudah mulai disalurkan sampai dengan hari ini. Nah, saya akan ajak pemirsa ke Kecamatan Doko di Desa Slorok, di mana di sana ada 7 penerima bantuan atau yang disebut dengan DSP, dana siap pakai ini, 6 penerima bantuan yang rusak ringan, rumahnya yang rusak ringan, dan 1 yang rumahnya rusak berat. Rusak ringan mendapatkan bantuan 10 juta, kemudian yang rusak berat mendapatkan bantuan 50 juta. Nah, pada tanggal 21 Juni 2022 kemarin, 7 warga ini dikoordinir oleh perangkat desa, Kaur Perencanaan, dan PLT Sekdes untuk mengambil uang di Bank BRI Unit Ndoko. Nah, pemirsa, di sini ada yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa LPKPK Channel, bahwa ketujuh orang ini itu hanya tanda tangan di teller, kemudian uangnya, ya, itu diminta oleh oknum perangkat desa Kaur Perencanaan yang didampingi oleh PLT Sekdes Desa Slorok Kecamatan Doko. Berapa nilainya? Kalau yang 6 rumahnya yang rusak ringan ini, mereka tanda tangan 10 juta kurang dikit, tepatnya 9.900.000 sekian, tapi 10 juta kurang dikit, ya. Dan yang 1 orang itu menerima bantuan 50 juta full. Nah, tapi pada kenyataannya, dalam pengakuan tadi kami sudah sampaikan semua, dan korban penerima bantuan ini sudah menyampaikan juga semua tadi di ruang gelar reskrim di unit Tipikor bersama Kanit Tipikor. Kita sudah menyampaikan semua dan mengadukan persoalan ini, dan insya Allah akan segera ditindaklanjuti untuk pengaduan ini. Nah, pemirsa, setelah uang dari bank itu diambil oleh Kaur Perencanaan atau diminta oleh Kaur Perencanaan sesuai dengan yang disampaikan sebelum ke bank, itu dimasukkan dalam satu plastik dan tasnya si Kaur Perencanaan. Kemudian sekitar jam 10 pulang dari bank, ya, berangkatnya ke bank sekitar jam 8 karena antri, selesainya jam 10. Setelah pulang jam 10, Kaur Perencanaan dan Sekdes ini, PLT ini, langsung ke desa, masuk ke ruangan kepala desa, lalu kemudian uang itu oleh Kaur Perencanaan diserahkan, ya, kepada kepala desa. Semua menurut pengakuan Kaur Perencanaan dan pengakuan Sekdes kepada kami, ya. Nah, setelah itu perangkat desa, 2 orang ini tidak mengetahui uang itu diberikan berapa dan sebagainya. Dari pengaduan yang disampaikan di ruang gelar perkara tadi, kami bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada 1 orang yang rumahnya rusak berat, ya, dengan bantuan 50 juta itu sebelum pengambilan ke bank itu sudah di-drop material dulu oleh suami kepala desa, ya, material kurang lebih nilainya itu menurut pengakuan si penerima tadi kurang lebih 20 juta. Padahal dia menerimanya di bank pada saat tanda tangan itu 50 juta. Berarti di sini ada indikasi pungli itu sekitar 30 juta. Nah, yang lain itu ada yang dikasih material, ya, pasca menerima
uang dari bank itu yang nilainya variatif. Ada yang 3 juta, ada yang 3,5, ada yang 4 juta, ada yang 4,5. Tapi rata-rata yang menerima material itu nilainya di bawah 5 juta. Dan ada yang 2 orang yang diberikan uang oleh KAUR perencanaan nilainya 4 juta. Nah, persoalan ini kami sudah sampaikan ke APH untuk ditindaklanjuti, dan kami minta ini serius karena ini adalah bantuan kemanusiaan, ini bantuan gempa, sehingga jangan main-main terhadap bantuan sosial semacam ini. Yang saya maksud jangan main-main, ya pelayan publik lah dalam melayani masyarakat harus betul-betul tulus, jangan ada nilai korupsi atau pungli serupiah pun. Kami sudah koordinasi dengan BPBD Kabupaten Blitar bahwa bantuan ini tidak ada potongan serupiah pun, ya. Ini pure adalah hak penerima. Jadi berapapun yang diajukan sesuai dengan platform rusak ringan sedang berat, itulah yang harus diterima oleh penerima sesuai dengan nota yang mereka berikan kepada desa ataupun kepada pendamping untuk diajukan. Karena mekanismenya adalah verifikasi nota, kemudian diajukan ke BPBD, kemudian rekomendasi keluar, kemudian dicairkan ke bank oleh penerimanya masing-masing, tidak boleh diwakilkan kepada siapapun. Jadi kami mohon kepada Polres Blitar agar ini menjadi atensi Bapak Kapolres, ya, terutama Ibu Kasat dan unit Tipikor, agar kasus ini segera diungkap. Kalau memang tidak ada unsur pidana, harapan kami ini segera diklarifikasi, ya. Kalau memang ada unsur pidana, supaya ini segera diproses secara hukum. Demikian rilis kami sore ini kepada pemirsa PKPK Channel. Mungkin ada tambahan dari Komnas Pusat terkait dengan aktivitas atau kegiatan Komcap Blitar hari ini. Silakan Pak Amri. Ya, terima kasih. Saya rasa ini sebuah apresiasi dari Komnas kepada Komcap LPKPK Blitar. Semoga upaya untuk membela masyarakat ini tidak pernah padam untuk membela kepentingan rakyat. Jadi seorang pemimpin tentunya harus mengayomi seluruh rakyatnya, bukan mengakali atau mensiasati untuk meraup keuntungan pribadi. Dan LPKPK di sini hadir mengungkap fakta di balik data. LPKPK Jaya, berjaya, jaya, semakin jaya. Terima kasih Pak Amri. Di sebelah saya ada Pak Muhammad Agus Slamet. Ada tambahan? Cukup ya? Demikian, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar berikut. Selamat siang, selamat sore ya, maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.